Cinta yang terlalu dalam seringkali menjadi pedang bermata dua, di mana ketulusan yang luar biasa bisa berakhir pada sebuah kenyataan yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Ini adalah kisah tentang Raka dan Aura, dua jiwa yang dipertemukan oleh takdir di bawah rintik hujan, namun harus menerima bahwa akhir dari perjalanan mereka bukanlah sebuah pelaminan, melainkan sebuah rahasia besar yang mengubah segalanya. Sore itu, langit di atas Jakarta tampak seolah-olah sedang menumpahkan seluruh kesedihannya. Awan hitam menggantung rendah, dan aroma aspal basah menyeruak di antara deru mesin kendaraan yang terjebak macet. Di sebuah halte bus yang atap sengnya sudah mulai berkarat, Raka pertama kali melihat Aura. Gadis itu berdiri dengan bahu yang sedikit bergetar karena kedinginan, mengenakan kemeja putih tipis yang kini nyaris transparan karena terkena percikan air hujan. Tanpa banyak bicara, Raka yang saat itu hanya seorang mahasiswa tingkat akhir dengan jaket parka biru kesayangannya, melepas jaket tersebut dan menyampirkannya ke bahu Aura. Sebuah tindakan sederhana yang menjadi benih dari sebuah perasaan yang tumbuh melampaui logika. Aura menoleh, matanya yang jernih bertemu dengan tatapan hangat Raka. Dan di saat itulah, dunia di sekitar mereka seolah berhenti berputar, menyisakan hanya suara detak jantung yang mulai berirama sama. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang sangat indah, sebuah simfoni cinta yang penuh dengan perhatian-perhatian kecil, namun bermakna dalam. Raka adalah tipe pria yang mencintai dengan seluruh keberadaannya. Ia menghafal setiap detail tentang Aura, mulai dari caranya mengaduk kopi yang selalu berlawanan arah jarum jam, hingga ketakutannya yang luar biasa pada suara petir yang menggelegar. Setiap pagi, sebelum Aura terbangun, Raka sudah berada di depan pintu apartemen gadis itu dengan sebungkus nasi uduk hangat dan catatan kecil berisi kata-kata penyemangat untuk menghadapi hari. Cinta Raka bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan sebuah pengabdian yang nyaris mutlak, di mana ia rela bekerja paruh waktu di dua tempat berbeda hanya untuk membelikan Aura sebuah gaun impian yang pernah dilihat gadis itu di etalase toko tanpa sengaja. Aura, di sisi lain merasa sangat beruntung memiliki Raka, karena baginya, Raka adalah rumah, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa perlu merasa takut akan dihakimi. Mereka menghabiskan malam-malam panjang dengan duduk di balkon, memandangi lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti berlian yang tumpah di atas kain beludru hitam, sambil membicarakan masa depan yang mereka susun dengan sangat rapi. Raka berjanji akan membangun sebuah rumah kecil dengan taman bunga matahari di halaman belakang, karena ia tahu betapa Aura sangat menyukai bunga yang selalu menghadap ke arah cahaya itu. Namun, di balik kebahagiaan yang tampak sempurna tersebut, ada sesuatu yang mulai berubah secara perlahan. Sebuah pergeseran emosional yang awalnya tidak disadari oleh siapapun, kecuali oleh hati yang paling dalam. Memasuki tahun ketiga hubungan mereka, Raka mulai menunjukkan sikap yang sedikit berbeda. Ia menjadi jauh lebih protektif, bahkan terkadang terasa seperti sedang berusaha mengamankan setiap detik waktu Aura hanya untuk dirinya sendiri. Ia seringkali terlihat melamun saat mereka sedang makan malam bersama, menatap Aura dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah-olah ia sedang mencoba merekam setiap inci wajah gadis itu ke dalam ingatannya karena takut akan kehilangannya. Aura mulai merasa ada beban yang berat di pundak Raka, sebuah rahasia yang tidak pernah diungkapkan, namun Raka selalu menepisnya dengan senyuman dan pelukan hangat yang semakin erat setiap harinya. Rasa cinta Raka yang terlalu dalam mulai terasa menyesakan. Bukan karena ia kasar, melainkan karena ia seolah-olah sedang memberikan seluruh hidupnya untuk Aura, hingga ia sendiri kehilangan jati dirinya sebagai seorang individu. Suatu hari, di musim kemarau yang menyengat, saat debu-debu jalanan beterbangan tertiup angin yang kering, Aura mendapati Raka sedang duduk di taman kota sendirian, menatap kosong ke arah anak-anak yang sedang berlarian. Ketika Aura mendekat, ia melihat ada butiran air mata yang jatuh di pipi Raka, sesuatu yang sangat jarang terjadi karena Raka selalu berusaha tampil kuat di hadapannya.
Saat ditanya, Raka hanya menjawab bahwa ia merasa sangat takut jika suatu saat nanti ia tidak bisa lagi memberikan kebahagiaan yang layak untuk Aura. Sebuah pernyataan yang terdengar aneh bagi Aura, karena baginya, keberadaan Raka saja sudah lebih dari cukup. Namun, sejak hari itu, suasana di antara mereka menjadi semakin tegang. Bukan karena pertengkaran, melainkan karena keheningan yang mulai mendominasi pertemuan-pertemuan mereka. Puncaknya terjadi pada malam perayaan hari jadi mereka yang keempat, di sebuah restoran kecil yang dulu menjadi tempat kencan pertama mereka. Raka datang dengan mengenakan setelan rapi, namun wajahnya tampak pucat dan tangannya sedikit gemetar saat ia memegang menu. Sepanjang makan malam, ia berbicara tentang betapa berartinya Aura dalam hidupnya, bagaimana gadis itu telah mengubah pria biasa seperti dirinya menjadi seseorang yang memiliki tujuan hidup. Namun, tepat saat hidangan penutup disajikan, Raka menarik napas panjang, menatap mata Aura dengan intensitas yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya, dan mengatakan kalimat yang menghancurkan seluruh dunia Aura dalam sekejap. Raka mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri hubungan mereka malam itu juga, tanpa alasan yang jelas, tanpa ada pihak ketiga, dan tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh Aura. Aura terpaku, sendok di tangannya jatuh berdenting di atas piring porselen, menciptakan suara yang memecah kesunyian yang mencekam. Ia mencoba mencari tanda-tanda bahwa Raka sedang bercanda, namun yang ia temukan hanyalah kesungguhan yang dingin di mata pria yang sangat ia cintai itu. Raka berdiri, meletakkan kunci apartemen yang selama ini ia pegang di atas meja, lalu berjalan pergi meninggalkan restoran tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan Aura yang hancur berkeping-keping di tengah keramaian pengunjung lainnya. Selama berbulan-bulan setelah kejadian itu, Aura hidup dalam kegelapan. Ia mencoba menghubungi Raka, namun semua akses tertutup. Rumah orang tua Raka kosong, dan teman-teman dekatnya seolah-olah telah disumpah untuk tidak membocorkan keberadaan pria itu. Aura merasa dikhianati oleh cinta yang ia anggap paling tulus. Ia membenci Raka karena telah pergi di saat ia sedang sangat mencintainya. Dan ia mengutuk kedalaman perasaan yang pernah mereka miliki. 1 tahun berlalu, dan Aura mulai mencoba menata kembali puing-puing hidupnya. Meskipun bayangan Raka masih sering muncul di setiap sudut jalan yang pernah mereka lalui. Suatu pagi ia menerima sebuah paket misterius tanpa nama pengirim, yang di dalamnya berisi sebuah buku harian tua bersampul kulit coklat dan sebuah flash disk. Dengan tangan yang gemetar, Aura membuka buku harian itu, dan seketika itu juga, air matanya tumpah membasahi kertas-kertas yang sudah mulai menguning. Buku itu adalah catatan harian Raka selama setahun terakhir hubungan mereka, yang mengungkapkan kenyataan pahit yang selama ini ia sembunyikan dengan sangat rapi di balik senyumannya. Raka ternyata telah didiagnosis menderita penyakit degeneratif langka yang menyerang sistem sarafnya, sebuah kondisi yang secara perlahan akan melumpuhkan tubuhnya dan yang paling menyakitkan, akan menghapus ingatannya secara bertahap. Dalam catatan-catatannya, Raka menuliskan betapa hancurnya ia saat mengetahui bahwa ia akan segera menjadi beban bagi orang yang paling ia cintai. Ia tidak ingin Aura menghabiskan masa mudanya hanya untuk merawat seorang pria yang bahkan mungkin tidak akan mengenali namanya sendiri dalam beberapa tahun ke depan. Raka mencintai Aura terlalu dalam, dan justru karena cinta yang luar biasa itulah, ia memutuskan untuk menjadi penjahat dalam hidup Aura, agar gadis itu bisa pergi, membencinya, dan akhirnya menemukan kebahagiaan baru tanpa harus terikat pada penderitaannya. Raka sengaja bersikap protektif dan aneh di akhir hubungan mereka, agar Aura merasa tidak nyaman, dan ia memilih untuk memutuskan hubungan secara sepihak, agar Aura memiliki alasan yang kuat untuk melupakannya. Aura kemudian memasukkan flash disk tersebut ke laptopnya, dan sebuah video muncul di layar. Di sana terlihat Raka yang tampak jauh lebih kurus, duduk di kursi roda dengan latar belakang taman bunga matahari yang dulu pernah ia janjikan. Dalam video itu, Raka berbicara dengan suara yang lemah namun penuh dengan kasih sayang. Ia mengatakan bahwa saat Aura menonton video ini, mungkin ia sudah tidak ada lagi di dunia ini.
Atau mungkin ia sudah berada di sebuah tempat perawatan di mana ia tidak lagi mengingat siapa dirinya sendiri. Raka menjelaskan bahwa semua keberuntungan yang dialami Aura setahun terakhir, mulai dari promosi jabatan yang tiba-tiba hingga beasiswa ke luar negeri yang Aura dapatkan, sebenarnya adalah hasil dari rencana panjang Raka yang menggunakan seluruh tabungan dan asuransi jiwanya untuk memastikan masa depan Aura terjamin. Kejutan yang paling mengguncang hati Aura adalah ketika Raka mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi jauh. Selama 1 tahun Aura mencoba bangkit, Raka selalu mengawasinya dari kejauhan melalui bantuan seorang teman, memastikan bahwa Aura baik-baik saja. Raka bahkan pernah berada di kafe yang sama dengan Aura, duduk di pojok yang gelap dengan penyamaran, hanya untuk melihat senyum Aura kembali merekah, meskipun senyum itu bukan lagi untuknya. Raka menutup video tersebut dengan sebuah pesan yang sangat menyentuh. Ia meminta Aura untuk tidak merasa bersalah dan tidak perlu mencarinya. Karena baginya, melihat Aura hidup dengan penuh semangat adalah bentuk tertinggi dari balasan cintanya. Raka memilih untuk menghilang dalam keheningan agar Aura bisa tetap memiliki ingatan tentang Raka sebagai pria yang mencintainya dengan sempurna, bukan sebagai pria yang layu dan terlupakan oleh ingatannya sendiri. Aura terduduk lemas di lantai kamarnya, menyadari bahwa selama ini ia telah membenci orang yang justru melakukan pengorbanan paling besar untuk dirinya. Hubungan yang ia kira berakhir karena kebosanan atau kekejaman, ternyata berakhir karena sebuah cinta yang begitu agung, hingga sang pencinta rela menghapuskan dirinya sendiri dari peta kehidupan orang yang dicintainya. Akhir hubungan ini memang mengejutkan, bukan karena adanya pengkhianatan yang lazim terjadi, melainkan karena adanya sebuah ketulusan yang melampaui batas ego manusia. Raka telah membuktikan bahwa mencintai seseorang terlalu dalam terkadang berarti harus berani melepaskan, bukan karena tidak lagi sayang, tapi karena ingin memberikan ruang bagi orang tersebut untuk tetap bersinar, meskipun tanpa kehadiran kita di sisinya. Kisah Raka dan Aura menjadi sebuah pengingat bagi siapapun yang mendengarnya, bahwa apa yang kita lihat di permukaan seringkali hanyalah sebagian kecil dari kebenaran yang sesungguhnya. Di balik setiap keputusan sulit dan perpisahan yang menyakitkan, mungkin ada sebuah rahasia besar yang disimpan demi kebaikan kita sendiri. Aura kini menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi memandang perpisahan sebagai sebuah kegagalan, melainkan sebagai sebuah bentuk transformasi cinta yang paling murni. Ia tetap menanam bunga matahari di halaman rumahnya, bukan sebagai bentuk kesedihan, melainkan sebagai simbol bahwa cahaya Raka akan selalu menyinari langkahnya, meskipun raga sang pria telah hilang di telan waktu dan keterbatasan fisik. Kejutan terakhir yang ditemukan Aura adalah sebuah surat kecil yang terselip di halaman belakang buku harian itu. Sebuah surat yang ditulis Raka saat ingatannya sudah mulai sangat kabur. Di sana hanya tertulis beberapa kata yang nyaris tidak terbaca. Jika suatu hari aku lupa namamu, ketahuilah bahwa hatiku tidak akan pernah lupa bagaimana rasanya mencintaimu. Kalimat itu menjadi penutup yang sempurna bagi sebuah hubungan yang berakhir dengan cara yang paling tidak terduga, meninggalkan jejak emosional yang mendalam bagi siapapun yang memahami bahwa cinta sejati tidak selalu harus memiliki, namun selalu harus melindungi. Raka telah pergi dengan caranya sendiri, meninggalkan warisan berupa kekuatan bagi Aura untuk terus melangkah, membuktikan bahwa cinta yang terlalu dalam memang bisa menghancurkan, namun juga bisa membangun kembali jiwa yang baru dari puing-puing kehancuran tersebut. Di sebuah senja yang tenang, Aura berdiri di tepi pantai, memandangi matahari yang perlahan tenggelam ke pelukan samudra, persis seperti cara Raka pergi dari hidupnya, perlahan, indah, namun meninggalkan kegelapan yang penuh dengan bintang-bintang kenangan. Ia tahu bahwa di suatu tempat, entah di dunia ini atau di dimensi lain, Raka sedang tersenyum melihatnya kuat. Perjalanan mereka mungkin telah usai secara fisik, namun secara spiritual,
Raka dan Aura akan selalu terhubung melalui jalinan rahasia dan pengorbanan yang telah mereka lalui. Dan itulah kejutan terbesar dari sebuah cinta yang terlalu dalam. Ia tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berubah bentuk menjadi sesuatu yang abadi, sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh penyakit, waktu, bahkan kematian sekalipun. Kisah ini membawa kita pada sebuah perenungan mendalam tentang arti pengabdian dan bagaimana kita menyikapi kehilangan yang terasa tidak adil. Seringkali kita terlalu cepat menghakimi seseorang atas tindakan mereka, tanpa mengetahui beban apa yang sedang mereka pikul di punggung mereka. Raka mengajarkan kita bahwa menjadi pahlawan tidak selalu harus dengan sorak-sorai kemenangan. Terkadang menjadi pahlawan berarti harus bersedia menjadi orang jahat di mata orang yang paling kita cintai demi menyelamatkan masa depan mereka. Sebuah akhir yang mengejutkan ini bukanlah sebuah tragedi, melainkan sebuah mahakarya cinta yang ditulis dengan air mata dan tinta ketulusan, yang akan terus bergema dalam sanubari Aura selamanya, mengingatkannya bahwa ia pernah dicintai oleh seseorang dengan cara yang begitu luar biasa, hingga dunia pun terasa tidak cukup luas untuk menampung perasaan tersebut. Sekarang, setiap kali hujan turun dan ia berada di sebuah halte, Aura tidak lagi merasa kedinginan atau kesepian. Ia selalu merasa ada sebuah jaket parka biru imajiner yang menyelimuti bahunya, memberinya kehangatan yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Ia tersenyum pada rintik hujan, berbisik pelan pada angin bahwa ia sudah mengerti semuanya dan ia sudah memaafkan setiap detik kebisuan Raka. Karena pada akhirnya, cinta bukan tentang berapa lama kita bersama, melainkan tentang seberapa besar dampak yang kita tinggalkan di hati seseorang setelah kita pergi. Dan Raka, dengan segala rahasia dan kejutan di akhir hubungannya, telah meninggalkan jejak yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh badai apapun yang mungkin datang menerjang hidup Aura di masa depan. Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya untuk seseorang, namun hubungan itu justru berakhir dengan alasan yang tidak masuk akal atau mengejutkan? Atau mungkin kamu pernah berada di posisi Raka, yang harus melepaskan orang tercinta demi kebaikan mereka sendiri, meskipun itu menghancurkan hatimu. Bagikan cerita serupa yang pernah kamu alami atau dengar di kolom komentar di bawah ini. Mari kita saling menguatkan melalui pengalaman hidup yang penuh warna ini. Oh iya, sambil bercerita, boleh dong kasih tahu juga kamu lagi menonton video ini dari kota atau daerah mana. Kita ingin tahu seberapa jauh kisah Aura dan Raka ini sampai ke telinga kalian semua.